Sementara itu, hari ini Pengadilan Tipikor kembali menggelar sidang lanjutan terhadap Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB dengan agenda sidang pemeriksaan saksi. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Valerie Budianto. Valerie, terkait kondisi NMB yang sakit dan kembali dirawat di rumah sakit sejak semalam, apakah persidangan hari ini tetap dilakukan atau diputuskan untuk ditunda, Valerie? Ya Eva, Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Ponto memutuskan agar persidangan terhadap Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB hari ini ditunda. Hal ini diputuskan usai Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari pihak kuasa hukum dan juga jaksa penuntut umum yang menyatakan kondisi kesehatan dari Lukas NMB. Dalam hal ini sejak kemarin malam, Lukas NMB kembali dirawat di RSPAD Gatot Subroto karena sudah 2 hari tidak bisa makan, kemudian pusing, mual, kakinya mengalami pembengkakan, kemudian juga tensinya mencapai 235 dan mengalami sakit ginjal kronis stadium 4. Sehingga memang pihak dari dokter RSPAD sendiri yang menghalang, yang juga tidak memperbolehkan agar Lukas NMB tidak dapat hadir ke persidangan kali ini. Dan tadi meresponi hal tersebut, akhirnya Majelis Hakim setelah memutuskan penundaan juga menyatakan agar jaksa penuntut umum mendapatkan second opinion dari Ikatan Dokter Indonesia, tepatnya dari ahli spesialis penyakit dalam untuk menentukan dan juga menilai apakah terhadap Lukas NMB ini persidangannya akan dilanjutkan kapan dan apakah yang bersangkutan ini fit to stand trial atau tidak. Kita ketahui bersama Eva kalau memang untuk Lukas NMB sudah pernah dibantarkan penahanannya sekitar 1 bulan yang lalu, dan karena yang bersangkutan dinyatakan tidak sehat, dan dari hasil pemeriksaan selama 2 minggu dibantarkan, pada persidangan pekan lalu jaksa penuntut umum menyatakan Lukas NMB ini sudah berada dalam keadaan sehat dan juga siap mengikuti persidangan. Padahal di hari yang sama, yaitu 10 Juli 2023, pihak kuasa hukum menyatakan menerima rekam medis dari dokter RSPAD yang menyatakan bahwa Lukas NMB ini masih harus dilangsungkan pembantarannya di RSPAD karena masih sakit dan juga mengalami penyakit ginjal kronis mencapai stadium 4. Dan oleh karena itu tadi pihak kuasa hukum sempat marah mengapa jaksa penuntut umum tidak menyampaikan hal tersebut di persidangan pekan lalu, dan menyebutkan bahwa akibat dari tindakan jaksa penuntut umum yang tidak melaporkan hal yang sebenarnya, yaitu hasil rekam medis kepada Majelis Hakim, mengakibatkan kondisi kesehatan Lukas NMB yang tiba-tiba menurun ketika berada di rutan KPK dan harus dilarikan ke rumah sakit karena tensinya mencapai 235 dan juga dinyatakan kalau dalam kondisi normal bisa mengakibatkan seorang ini mengalami koma. Nah Eva, untuk saat ini memang persidangan ditunda untuk waktu yang masih belum bisa ditentukan karena menunggu hasil second opinion dari ID. Namun sudah ada 5 saksi yang dihadirkan yang tadinya dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan dan juga memberikan keterangan apabila sidang hari ini tidak ditunda. Kelima saksi tersebut saya bacakan. Yang pertama adalah Mikael Kambuaya yang merupakan mantan Kadis Pekerjaan Umum Papua. Ia juga merupakan seorang yang diduga bersama-sama dengan Lukas NMB melakukan suap dan gratifikasi bersama dengan Lukas NMB dan juga Gerius Wanyoman. Kemudian untuk saksi kedua ini merupakan pihak swasta dari PT Melonesia. PT Melonesia merupakan PT yang dimiliki oleh Piton Enumbi. Piton Enumbi merupakan salah satu pihak yang diduga menjadi pemberi suap sebanyak 10,4 miliar terhadap Lukas NMB. Beberapa saksi dari PT Melonesia tersebut antara lain yang pertama adalah Benyamin Tiku, kemudian atas nama Yul Swea, dan atas nama Nixon Wanimbo. Nah, selain dari pihak swasta dan juga tadi mantan Kadis PU, juga turut dihadirkan Kadis PU yang menjabat saat ini, yaitu atas nama Timotius Enumbi. Terhadap seluruh saksi ini sebenarnya juga sudah pernah dihadirkan untuk menjadi saksi ketika proses penyidikan terhadap Lukas NMB masih berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kelimanya ini merupakan saksi fakta yang seluruhnya bersifat memberatkan karena dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum, dan tentunya kelima saksi ini nanti akan dihadirkan kembali oleh jaksa penuntut umum ketika Lukas ini sudah dinyatakan sehat dan juga dapat mengikuti persidangan. Tadi sebenarnya jaksa penuntut umum sempat memprotes karena dan juga berharap agar persidangan tetap dilanjutkan. Ini karena butuh biaya dari pihak jaksa penuntut umum untuk menghadirkan kelima saksi yang seluruhnya ini berasal dari Papua. Sehingga memang ia juga meminta agar Majelis Hakim menentukan tanggal yang tepat dan juga memastikan Lukas NMB dalam keadaan sehat bisa hadir agar pemeriksaan saksi ini dapat dilanjutkan.
menjadi pertanyaan tentu Eva, kapan sidang Lukas NMB akan dilanjutkan, karena kalau kita mengacu pada hukum nasional, hukum internasional memang mengatur bahwa seorang terdakwa memiliki human rights, mereka memiliki hak dan baru dapat mengikuti persidangan apabila dalam kondisi fit to stand trial. Bahkan juga tadi kami sempat berbincang dengan pihak kuasa hukum Lukas NMB, Oce Kaligis, dinyatakan bahwa kerap ada beberapa putusan yang bahkan menjatuhkan bahwa apabila memang terdakwa dalam keadaan sakit, maka putusan dari majelis hakim akan menyatakan putusan untuk menunda persidangan sampai terdakwa dinyatakan sehat. Jadi kita akan sama-sama nantikan, Eva, melihat kondisi dari Lukas NMB yang sudah kritis ini, kapankah persidangan dari Lukas NMB akan dilanjutkan. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Valeri Budianto untuk informasi Anda.